Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maur Anggraini dengan NIM 106. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Konsep Teori Belajar dengan Penerapannya dalam Belajar SD. Pemilihan metode-metode pembelajaran yang baik merupakan strategi yang memungkinkan terciptanya situasi belajar yang dialami oleh siswa, sehingga dapat memberikan pengalaman belajar bagi siswa secara langsung. Adapun metode pendekatan pembelajaran yang akan saya bahas kali ini adalah yang pertama, holistik, yang kedua, konstruktivitis, yang ketiga, experimental learning, dan yang keempat, multiple intelligence. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pendekatan pembelajaran holistik. Holistik merujuk pada pandangan atau pendekatan yang memandang sesuatu sebagai suatu kesatuan yang utuh dan terintegrasi. Konsep dasar pembelajaran holistik atau holistic learning yaitu pendekatan pembelajaran yang fokus pada pemahaman informasi dan mengaitkannya dengan topik-topik lain sehingga terbangun kerangka pengetahuan. Adapun aplikasi pendekatan pembelajaran holistik menurut Woolfolk 1993 dalam pembelajaran sekolah dasar antara lain 1. Wawasan pengetahuan yang mendalam atau insting. Dalam proses pembelajaran, hendaknya guru membantu anak untuk memulai insting, yaitu pengetahuan mengenai keterkaitan antara unsur dalam suatu objek atau peristiwa. Yang kedua, pembelajaran yang bermakna atau meaningful learning. Kebermaknaan unsur-unsur yang terkait dalam suatu objek atau peristiwa akan menunjang pembentukan insting dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, perilaku bertujuan atau purpose behavior. Guru hendaknya menyadari tujuan sebagai arah aktivitas pembelajaran dan membantu anak dalam memahami tujuan itu untuk selanjutnya mengembangkan aktivitas pembelajaran yang efektif. Yang keempat, prinsip ruang hidup atau life space. Materi yang diajarkan guru hendaknya memiliki keterkaitan dengan situasi dan kondisi lingkungan anak. Pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning juga bertitik tolak dari prinsip ini. Yang kelima, transfer dalam pembelajaran adalah pemindahan pola-pola perilaku dari situasi pembelajaran tertentu pada situasi lain. Selanjutnya ada pendekatan pembelajaran konstruktivitisme. Konstruktivitisme adalah pendekatan yang menunjukkan bahwa pembelajaran lebih efektif dan bermakna ketika siswa mampu berinteraksi dengan masalah atau konsep. Adapun keunggulan pendekatan konstruktivitisme. Yang pertama, kemampuan mengingat dan mengungkapkan kembali pengalaman. Yang kedua, kemampuan membandingkan dan mengambil keputusan akan kesamaan dan perbedaan. Dan yang ketiga, kemampuan untuk lebih menyukai suatu pengalaman yang satu daripada yang lain. Yang ketiga, pendekatan pembelajaran experiential learning. Apa sih pendekatan pembelajaran experiential learning? Jadi, pendekatan pembelajaran experiential learning itu adalah suatu metode pembelajaran yang berfokus pada pengalaman langsung dan aktif siswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman. Selanjutnya ada prinsip pendekatan experiential learning. Yang pertama, aktif dan terlibat. Siswa secara aktif terlibat dalam pengalaman belajar melalui kegiatan nyata, pengamatan, percobaan, dan partisipasi langsung. Kedua, pembelajaran berpusat pada siswa. Fokus utama adalah pada pembelajaran siswa, di mana mereka memiliki peran aktif dalam memperoleh pengetahuan dan keterampilannya. Yang ketiga, konteks relevan. Pengalaman belajar terkait erat dengan konteks dunia nyata, sehingga siswa dapat melihat keterkaitan dan relevansi materi pembelajaran. Yang keempat, refleksi dan analisis. Siswa diberi kesempatan untuk merenung dan menganalisis pengalaman belajar mereka, mengidentifikasi pembelajaran yang diambil, dan mengaitkannya dengan konsep atau teori yang relevan. Yang kelima,
pembelajaran kolaboratif. Siswa didorong untuk bekerja sama dengan kelompok atau tim, berbagi pengalaman, saling mendukung, dan belajar dari satu sama lain. Nah, adapun tahap-tahap pembelajaran pada experiential learning. Yang pertama, tahap pengalaman nyata atau concrete experience. Tahap ini merupakan tahap belajar melalui berbagai pengalaman yang konkret, juga peka terhadap situasi. Pada tahap ini, peserta didik belum mempunyai kesadaran mengenai hakikat dari suatu pengalaman atau peristiwa. Peserta didik hanya akan merasakan pengalaman tersebut, belum memahaminya, serta belum bisa menjelaskan tentang alasan mengapa dan bagaimana peristiwa itu dapat terjadi. Yang kedua, tahap observasi releksi atau relative observation. Tahap ini merupakan tahap untuk melakukan observasi sebelum membuat suatu keputusan, mengamati lingkungan dari berbagai perspektif yang berbeda, dan melihat berbagai hal untuk mendapatkan suatu makna. Yang ketiga, tahap konseptualisasi. Tahap konseptualisasi merupakan tahap melakukan analisa logis dari sejumlah gagasan dan melakukan tindakan yang sesuai dengan pemahaman atas sebuah situasi. Nah, yang terakhir yaitu tahap implementasi atau eksperimen atau active experimentation. Tahap ini akan menguji kemampuan peserta didik untuk melakukan berbagai hal dengan orang lain dan melakukan tindakan yang berdasar pada sebuah peristiwa, termaksud mengambil risiko. Implikasi tersebut yang diambil dari sejumlah konsep kemudian dijadikan sebagai sebuah pegangan dalam menghadapi berbagai pengalaman baru. Pada tahap ini, peserta didik sudah mampu untuk mengaplikasikan konsep, teori, atau aturan yang dipelajarinya ke dalam dunia nyata. Dengan kata lain, peserta didik mampu mempraktekkan pengalaman yang ia dapatkan. Nah, selanjutnya ada metode pendekatan pembelajaran multiple intelligence. Teori kecerdasan jamak atau multiple intelligence dikembangkan Gardner berdasarkan pandangannya adalah sebuah penilaian yang dilihat secara deskriptif bagaimana individu menggunakan kecerdasannya untuk memecahkan masalah dan menghasilkan sesuatu. Nah, adapun jenis-jenis kecerdasan yang dikemukakan Gardner sebagai multiple intelligence yaitu: yang pertama, kecerdasan logis matematis; yang kedua, kecerdasan linguistik; yang ketiga, kecerdasan spasial; yang keempat, kecerdasan musikal; yang kelima, kecerdasan kinestik; yang keenam, kecerdasan intrapersonal; yang ketujuh, kecerdasan interpersonal; dan yang ke-8 kecerdasan naturalis; dan yang terakhir kecerdasan eksistensial. Baiklah, sekian dari pemaparan materi saya kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.